Dalam rekaman CCTV terlihat para satpam yang sedang bertugas di sebuah apartemen di Jakarta Barat langsung diamankan sejumlah polisi yang datang ke lokasi. Ketujuh satpam tersebut mencoba melawan dengan meminta surat penangkapan, namun polisi tetap berhasil mengamankannya. Tak hanya itu, seorang warga juga turut digelandang petugas. Diduga mereka melakukan aksi premanisme di kawasan tersebut. Tak puas akan penangkapan, satpam dan warga melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun putusan hakim menolak gugatan tersebut. Penangkapan itu sendiri sangat melukai hati masyarakat dan hakim tidak memberikan keadilan terhadap para pencari keadilan, para satpam yang sedang bertugas yang ditangkap secara sewenang-wenang. Diketahui aksi penangkapan oleh anggota Polda Metro Jaya terjadi 21 Mei lalu dan viral di media sosial. Penangkapan satpam yang sedang berdinas tersebut hebohkan warga sekitar karena dilakukan saat siang hari. Dari Jakarta, dan Helmius Sayang Batih, iNews melaporkan. Praktik curang pembuatan oli palsu digerebek unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dalam penggerebekan tersebut, sejumlah barang bukti berupa 4 drum oli curah disita petugas. Selain itu, polisi mengamankan 3 orang pelaku berinisial SK, ML, dan WS. Dalam praktiknya, para pelaku mengisi oli palsu ke dalam botol oli baru dengan merek terkenal. Oli palsu tersebut kemudian dipasarkan ke sejumlah daerah di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Selain merusak mesin, kawanan pelaku juga telah mendapatkan banyak keuntungan dari tindak penipuan tersebut. Saat ini, para tersangka masih diperiksa secara intensif di unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Di Jakarta, Vito Gani melaporkan. Dilontar, mobilnya remnya gas. Warga di Pasar Lontar, Koja, Jakarta Utara dikagetkan sebuah minibus yang menabrak sejumlah pengendara sepeda motor dan toko sepeda. Para korban berjatuhan, begitu juga sepeda motor dan sepeda yang terpajang di depan toko berserakan tak karuan. Peristiwa ini terjadi diduga karena pengemudi mobil salah injak pedal gas hingga kehilangan kendali. Mobil menabrak 3 sepeda motor hingga terseret beberapa meter dan berhenti setelah menabrak toko sepeda. 2 orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Laki-laki perempuan? Itu laki-laki yang bawa mobil agak muda, cuma yang satunya bapak-bapak. Pada saat itu mobilnya kenceng atau gimana, Bang? Itu kenceng emang dari arah sana kenceng. Dia remblong atau gimana, Bang? Itu enggak sih, enggak blok ya. Itu mungkin mau ngerem malah ngegas. Pengemudi mobil bersama penumpangnya kemudian diamankan petugas kepolisian dan Satpol PP. Kasus kecelakaan ini selesai secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Dari rekaman video amatir milik warga di Desa Boar, Taman Sidoarjo, sebuah mobil pribadi dikemudikan oleh Kunto Aji, warga Banyuwangi, dirusak massa. Massa merusak bagian depan mobil agar mobil berhenti, serta memecahkan kaca bagian depan belakang hingga kaca bagian samping mobil dengan alasan agar sopir keluar dari mobilnya dan bertanggung jawab usai menabrak truk dan menyerempet pengendara motor. Beruntung saat kejadian, toko setempat bisa melerai massa yang marah. Akibat amuk massa itu, sopir mengalami luka serius di bagian kepala dan kini dirawat di Rumah Sakit Siti Khadijah, sedangkan kasusnya masih dalam penyelidikan Polsek setempat. Kayak dimintain tanggung jawab, tapi mobilnya kabur terus akhirnya nabrak ke motor cewek. Si supir truk itu nggak terima karena kaca spionnya juga pecah. Akhirnya supir truknya turun, si supir mobil ini nggak mau turun. Terus akhirnya kaca depan belakang dipecah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.
Viral di media sosial aksi tabrak lari terhadap pesepeda di jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Polisi kemudian menangkap seorang pria diduga pelaku tabrak lari. Pelaku berusia 25 tahun ditangkap di rumahnya di Kecamatan Gubeng, Surabaya. Tabrak lari bermula saat pelaku sedang mengemudikan pick-up usai mengirimkan material bangunan. Saat melintasi jembatan Suramadu, pelaku mengaku mengantuk hingga mengalami microslip dan menabrak korban yang bersepeda di jalur mobil. Korban yang terluka parah tewas di lokasi. Atau insiden tersebut yang bersangkutan karena panik sehingga meninggalkan korban dalam keadaan luka hingga meninggal dunia. Maaf saya terutama untuk keluarga korban, saya mohon maaf untuk kejadian ini dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan saya juga minta maaf atas kesalahan saya diri sendiri. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Anggota Satlantas Polres Lumajang langsung mendatangi sebuah kebun di Kelurahan Citrodi Wangsan, Lumajang, Jawa Timur. Di tempat ini polisi menemukan belasan sepeda motor yang ditinggal pemiliknya untuk menghindari razia. Total ada 15 sepeda motor yang akhirnya diangkut polisi ke kantor Satlantas Polres Lumajang. Kendaraan ini diduga tidak dilengkapi surat resmi hingga pemiliknya takut dikenai sanksi. Karena apa? Takut apa? Takut ada operasi. Yang ngajak siapa tadi sembunyi? Tidak ada. Bareng-bareng itu ya? Tidak, saya sendirian, tapi banyak. Oh, balik sudah banyak ya? Banyak. Apa takut ya tadi ya? Iya. Di gang semak-semak sana itu kurang lebih ada 15 kendaraan. Ternyata tuh dari kendaraan tersebut disinyalir itu tidak pakai surat, tidak layak jalan. Para pelanggar yang kedapatan melanggar peraturan akhirnya dikenakan sanksi tilang oleh polisi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sepeda motor terbakar di Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Kobaran api semakin membesar hingga melahap seluruh badan sepeda motor. Sementara itu pengendara dan penumpang motor yang merupakan pekerja bangunan luka bakar di bagian kaki. Kebakaran ini terjadi diduga akibat api rokok yang menyambar kantong plastik berisi 4 kaleng cairan thinner yang mereka bawa. Bawa thinner A, taruh depan. Mau kemana berarti? Mau ke kerjaan, ini ke Galaxy ini. Oh, proyek ya? Proyek, ya. Api yang membakar sepeda motor berhasil dipadamkan setelah petugas BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup Kota datang ke lokasi. Peristiwa terbakarnya sepeda motor ini ditangani anggota Polsek Sukolilo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Viral di media sosial, aksi pencurian ban mobil terjadi di parkiran lantai 4 Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kendaraan minibus ditinggalkan pencuri tanpa ban belakang dan hanya diganjal batako. Setelah penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 2 pelaku pencurian itu. Kepada polisi, keduanya mengaku sudah beberapa kali mencuri karena kecanduan judi online. Uang hasil kejahatan itu digunakan untuk judi online. Adanya kasus pencurian tersebut, dirinya hanya berperan mengawasi situasi saja, sedangkan yang melakukan pembongkaran dan beserta velg termasuk mengganjal as roda dengan batako adalah tersangka pertama. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi pemerasan yang dilakukan sepasang kekasih di kawasan Jalan Kapten Japa, Denpasar Timur, Bali. Awalnya pelaku berpura-pura meminjam ponsel dengan dalih sepeda motornya mogok. Pelaku kemudian menuduh korban melakukan transaksi narkoba. Untuk melancarkan aksinya, mereka berpura-pura sebagai anggota BNN dan polisi.
Selain diintimidasi, korban juga dianiaya hingga akhirnya pelaku merampas tas berisi ponsel dan uang tunai serta menguras isi kartu ATM. Mengatakan ataupun mengatasnamakan anggota BNN yang mana sebelumnya disampaikan bahwa kendaraannya rusak. Dengan kesempatan itu pelaku mencoba menjamah HP daripada korban. Kedua pelaku ditangkap polisi di sebuah tempat indekos di kawasan Jalan Tukat Yeh Aya. Mereka kini dijerat pasal tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun. Dari Denpasar, Indira Ari Ainus melaporkan. Dalam rekaman CCTV, 2 orang pria mendatangi warung di Jalan Darussalam, Kota Medan. Kedua pria datang mengendarai sepeda motor, langsung masuk dan mengeluarkan senjata tajam yang disimpan di saku jaketnya. Pria ini mengancam dan mengancungkan senjata tajam kepada penjaga warung serta meminta 2 bungkus rokok. Saat kejadian dini hari, kondisi sedang sepi. Korban langsung memberikan rokok yang diminta oleh kedua pelaku. 3:40 lah. Lagi keadaan sepi, Bang? Ya, lagi keadaan sepi. Yang datangnya lagi-lagi. Bawa apa dia, Bang? Bawa kampak. Lalu pada ambil rokok. Apa aja yang diambil, Bang? Cuma minta rokok 2 bungkus saja. Habis itu pergi? Ya, habis itu aku kasih langsung pergi. Korban berharap polisi dapat menangkap pelaku karena mengancam keselamatan warga. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Aksi pencurian di dalam minimarket di Palembang terekam kamera pemantau. Pelaku masuk dari atap dengan menjebol plafon minimarket. Dengan leluasa pelaku menuju meja kasir dan menguras habis isi kasir. Pelaku juga menggasak barang-barang supermarket seperti bahan sembako, susu, hingga alat rumah tangga. Bersama rekannya, pelaku kemudian kabur lewat plafon kembali. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus kedua pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti hasil mencuri. Dari pemeriksaan, kedua pelaku juga mencuri di sebuah toko laundry dan menggasak sejumlah pakaian. Modus operandi para pelaku dengan merusak pintu, gembok, serta plafon. Di toko minimarket ini dengan cara memanjat dinding. Dikarenakan sudah dini hari, sudah tidak ada lagi orang yang mengawasi, maka mereka memanjat melalui dinding belakang menggunakan sarana tangga. Pasal 363 ayat 1 ketiga keempat KUH pidana tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pria berinisial RD 43 tahun ditangkap warga di pos Polantas usai terpergok mencuri kalung emas seorang bocah perempuan 3 tahun di lokasi Car Free Day di Jalan Yosudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Modus pelaku dengan menggunting emas yang dikenakan korban saat ibu korban sedang membeli minuman. Namun aksi pelaku sempat terlihat warga lalu memotretnya dan memberitahukannya kepada ibu korban. Sang ibu lalu menghampiri pelaku ingin mengambil kembali perhiasan anaknya yang dicuri hingga pelaku ditangkap warga. Pelaku yang merupakan residivis kasus serupa mengaku sudah 2 kali mencuri perhiasan dengan modus yang sama. Iya, pada saat dia BS dihampiri oleh saksi dari masyarakat yang berada di area Car Free Day tersebut, kemudian menyampaikan dari saksi tersebut bahwa kalung daripada anak ibu tersebut telah diambil, dicuri dengan cara digunting. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Presiden ke-7 Joko Widodo kembali dilaporkan sejumlah pihak ke polisi.
Kali ini, laporan datang dari para alumni UGM Yogyakarta yang melaporkan Jokowi ke Polda Yogyakarta. Laporan ini terkait berita bohong soal jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Saat itu, Jokowi pernah menyebut dirinya kuliah pada program studi teknologi kayu. Sedangkan para alumni yakin tidak ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Kami berdasarkan data fakta. Makanya kami sebagai alumni betul-betul merasa marwah dan nama baik Universitas Gadjah Mada betul-betul dilecehkan hanya kasus yang remeh-temeh seperti ini. Tak hanya alumni UGM, ahli digital forensik Rismon Sianipar lagi-lagi melaporkan Jokowi. Rismon melaporkan Jokowi dan Rektor UGM Ova Emilia soal dugaan manipulasi terhadap skripsi beberapa orang, termasuk skripsi Jokowi. Yaitu adanya dugaan manipulasi oleh oknum di UGM, di mana kami menemukan atas nama Edi Trianto, Sigit Hadwinarto, Lembah Edianto, dan Sri Dominingsi, itu skripsinya kosong tanpa tanda tangan dekan, ketua jurusan, dosen pembimbing, maupun penguji, kosong. Sebelumnya Rismon juga sudah melaporkan Jokowi ke Polda Yogyakarta pada pekan lalu soal penyebaran berita bohong terkait Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya saat kuliah di UGM. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku siap diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu yang dilontarkan Roy Suryo CS. Pengacara Joko Widodo, Yakub Hasibuan menjelaskan, saat ini penyidik Polda Metro Jaya tengah berada di Solo untuk memeriksa saksi. Terkait hal ini, Yakub mengaku tengah berkoordinasi dengan penyidik untuk menentukan lokasi pemeriksaan Joko Widodo, termasuk opsi di Solo. Itu kami juga tadi berinisiatif, kami sampaikan juga kepada Pak Jokowi, Pak, kira-kira berkenan nggak kalau kita coba tanyakan ke penyidik, kira-kira kalau pemeriksaan Bapak dilakukan disamakan seperti saksi-saksi lain di Solo, kira-kira bagaimana? Dan Bapak dengan menjawab, ya dengan senang hati, ya apapun proses yang memang harus dijalankan tentunya saya hormati. Sebelumnya Polda Metro Jaya menaikkan laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait pencemaran nama baik ke tahap penyidikan. Roy Suryo CS kemudian mendatangi Polda Metro Jaya pada 21 Juli kemarin meminta agar dilakukan gelar perkara khusus di laporan Jokowi. Selain itu, Roy Suryo CS mendesak agar penyidik memeriksa Jokowi terlebih dahulu karena statusnya sebagai saksi korban atau pelapor. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman melanjutkan sidang gugatan perdata soal keaslian ijazah Jokowi Selasa siang. Sidang kali ini digelar secara luring setelah 3 sidang sebelumnya dilakukan daring lewat metode e-court atau elektronik. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cahyono dihadiri Komardin sebagai penggugat, sementara pihak UGM diwakili kuasa hukumnya Arianto dan Kasmujo diwakili pengacara Zahrul Arkom. Agenda sidang adalah penyerahan bukti awal dari pihak penggugat maupun tergugat. Sedangkan kuasa hukum Kasmujo tidak menyerahkan bukti karena Kasmujo sudah pensiun dari UGM. Sidang akan kembali digelar 2 pekan mendatang, yakni 5 Agustus 2025 dengan agenda putusan sela yang digelar secara daring. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ribuan kader PSI dan sejumlah petinggi partai politik diantaranya Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio menghadiri penutupan Kongres PSI di Auditorium Universitas Muhammadiyah, Surakarta, Jawa Tengah. Kongres PSI ditutup oleh pidato Presiden Prabowo Subianto. Sebelum memulai pidatonya, Prabowo juga menyapa Angela Tanusudibio dari atas podium. Saudari Angela Harliani Tanusudibio. Hal serupa juga dilakukan Ketua Umum PSI terpilih periode 2025-2030, Kaisang Pangarep, yang juga menyapa mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI ini. Umum Perindo Ibu Angela Harliani Tanusudibio.
Partai Perindo berharap PSI dapat menjadi partai yang lebih maju dan modern, serta bersama-sama dengan partai politik lainnya untuk membangun bangsa ke depan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kepulan asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan membumbung tinggi di wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Data BMKG Pekanbaru, dari 589 titik panas di wilayah Riau, 354 titik berada di Kabupaten Rokan Hilir. Sementara Polda Riau mencatat total lahan yang terbakar mencapai 213 hektar. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, Polda Riau telah menetapkan total 29 orang sebagai tersangka. Dari puluhan tersangka ini, terbanyak berasal dari kasus di Kabupaten Rokan Hilir dan Kampar. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa gergaji, parang, cangkul, dan bibit. Pembakaran hutan ini diduga digunakan untuk membuka lahan sawit. Ada 23 kasus karhutla dan yang paling banyak setelah beberapa 1 minggu ke belakang itu kita ungkap dengan total 29 orang tersangka dan 213 hektar lahan hangus terbakar. 29 tersangka ini merupakan hasil penangkapan di bulan Juli 2025. Adapun wilayah dengan luas lahan yang terbakar berada di Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, dan Rokan Hulu. Karhutla di wilayah Polda Riau ini tengah dalam penyidikan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosyarizal, iNews melaporkan. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Mantan Marinir Republik TNI Indonesia, Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Video permintaan pulang tersebut diunggah melalui akun TikTok @zistorm689. Satria diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan, mohon izin Bapak. Dengan ini saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya Satria sempat menyindir pemerintah karena mempermasalahkan orang yang mencari nafkah di luar negeri. Agak lain memang negara Konoha yang sibuk maling duit rakyat dilindungin, yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri diributin. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas sebelumnya pernah mengatakan untuk menjadi tentara asing wajib mendapatkan izin dari Presiden. Tanpa izin, status kewarganegaraannya otomatis hilang. Corporate Forum for CSR Development atau CFCD sukses menggelar ajang penghargaan Circular Economy and Sustainability Awards (CESA) dan Perempuan Berbakti Awards 2025. Ajang bergengsi ini menjadi apresiasi kepada para perempuan yang telah menorehkan prestasi dan kemajuan, baik di lingkungan perusahaan, pemerintahan, dan juga di tengah masyarakat. Nah, kami merasa perlu untuk memberikan award pada mereka untuk menstimulasi, meningkatkan kesadaran dan meningkatkan apresiasi kepada kaum perempuan supaya lebih positif dalam berbakti untuk kemajuan bangsa dan negara. Penghargaan Perempuan Berbakti ini menjadi ajang di mana kita bisa memberikan ruang bagi perempuan untuk bisa menunjukkan karya-karyanya. Bagaimana mereka bisa ikut terlibat di dalam pembangunan. Perempuan Berbakti Awards 2025 memberikan penghargaan kepada perempuan berprestasi. Salah satunya Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanusudibyo yang dinilai memiliki peran strategis serta inisiatif dalam program biokonversi limbah organik yang berkelanjutan di lingkungan perusahaan. Jessica mendapatkan penghargaan kategori perempuan teladan. Bu Jessica ini banyak inovasi sehingga sebagai tokoh nasional perempuan kita melihat begitu gebrakannya luar biasa. Beliau mempunyai hak untuk mendapatkan apresiasi. Dengan adanya
penghargaan kepada para perempuan ini tentunya kepedulian dari seluruh pihak ya, terutama CFCD untuk lebih ikut kepedulian dalam hal pemberdayaan perempuan Indonesia di segala sektor. Perempuan berbakti ini merupakan bentuk pengakuan dan kesetaraan gender, serta memotivasi perempuan Indonesia agar dapat mengambil peran dalam pembangunan negara. Dari Jakarta, Steven Patinama, Raga Firdaus, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan.